ya, yang dulu PK menjadi Bumdesman menyesuaikan dengan regulasi peraturan yang baru sebagaimana peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021, sehingga kita juga sudah berbadan hukum. Setelah berbadan hukum, apa yang diinginkan dan diharapkan oleh Pak Direktur Pengelola DPD maupun Pak Ketua Bumdesman, ya, kita ini secara peluang usaha, secara kemandirian dan yang lain-lain, ya, bisa lebih optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adalah terletak kepada modal, ini yang paling utama. Terletak kepada modal dan tujuan. Kalau Bum Desa Bersama yang reguler, itu modalnya sebesar-besarnya dari penyertaan modal dari setiap desa sekecamatan, ya. Sehingga tujuannya pun akan berakhir untuk kembali lagi ke desa masing-masing berupa PADES, pendapatan asli desa. Itu tujuannya. Berbeda dengan Bum Desa Bersama LKD, Lembaga Keuangan Desa. Modal utamanya adalah mengambil dari modal dana bergulir ex PMPM Mandiri. Itu yang paling utama. Dan tujuannya pun sebesar-besarnya untuk pengentasan kemiskinan. Ini yang berbeda. Ini sebagai gambaran saja bahwa pada tahun 2021 itu kita bisa mengalokasikan ke 72 kelompok pinjaman pinjam, ya, sebesar 2.379.500.000 rupiah. Sementara di tahun 2020-nya itu kita mengalokasikan ke 88 kelompok dengan jumlah dana 2.698.500.000 rupiah. Ini berdampak pada penurunan jasa. Kalau di tahun 2020 jasa yang kita peroleh 578.896.600 rupiah, sementara di tahun 2021 itu sebesar 502.596.100 rupiah. Jadi ada penurunan sebesar 76.273.500 rupiah. Pengalokasian kelompok simpan pinjam khusus perempuan, ya, katakan, itu tidak merata, Pak, di setiap desa, ya. Ini terus terang saja kelompok-kelompok yang masih aktif dan itu Panongan, ya, Gilangsari, kemudian di tengah yang lainnya ini mohon bantuan, ya, kalau bisa Bapak atau Ibu membina beberapa kelompok yang baru bisa mengajukan, walaupun terus terang saja ini material permasalahan di kita, ya, banyak kelompok-kelompok yang mengajukan itu memang dana terbatas, gitu. Tapi insya Allah ke depan dengan sudah berubahnya UPK jadi Bumdesman, kita bisa melakukan berbagai usaha, ya. Mungkin juga masukan dari Pak Gubernur, Pak Panongan, ya, mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti dengan perbankan. Penurunan baik dari pelayanan jumlah kelompok maupun dari total dana yang digunakan. Tapi satu hal atau poin yang menjadi hal yang positif yang harus kita dorong itu adalah bahwa UPK ataupun Bum Desa Permasjati tetap mengedepankan transparansi. Artinya untuk bikin sampai diberikan kepada pengusaha. Badan usaha milik desa yang disebutnya Bumdes,
adalah badan hukum, dan ini yang ingin saya garis bawahi karena statusnya sekarang ada peningkatan menjadi badan hukum. Tentunya ini suatu manfaat yang positif bagi BUMDes, karena dengan badan hukum otomatis leluasa bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Ketika kemarin peraturan ini atau undang-undang ini belum terbit, banyak pihak ketiga atau stakeholder atau lembaga lain yang kerjasama dengan BUMDes, tapi mereka ketakutan karena legal standingnya atau di mata hukumnya belum jelas. Tapi sekarang setelah badan hukum, maka kerjasama bisa dilaksanakan. Ada 2 BUMDes di Kabupaten Majalengka yang menjadi percontohan atau role model. Yang pertama adalah Pak Wo yang BUMDes Pandawa Desa Silangsari Kecamatan Jati 7. Omset tahun 2020 dari kemitraan budidaya tebu sebesar 1,9 miliar. Maaf kalau salah ya, saya datanya dari PKP Pak Wo. Dengan net income-nya itu 478 juta. Kontribusi untuk PADS-nya sebesar 119.500. Benar Pak Bu? Ini dulu tahun 2011 ya. Dan yang kedua adalah BUMDes Hakiki Desa Ciparai Gunting. Tahun 2017 telah menyertakan modal sebesar 95 juta. Dan pada 2019 setelah diaudit ternyata jumlah penyertaan modalnya alhamdulillah berkembang, sekarang mencapai 1,5 miliar. Potensi desa itu tidak hanya berbicara sumber daya alam, tapi potensi desa itu ada 2, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat atau tersimpan di desa. Karena ada beberapa desa juga yang sumber daya alamnya melimpah, tapi ketika tidak ada penggerak lokalnya, tidak ada pelopor desanya yang ingin memajukan desa, maka sumber daya alam itu tidak dimanfaatkan. Tapi sebaliknya, ketika sumber daya alamnya tidak ada, tapi sumber daya manusianya ada pemuda, masyarakat yang mau menggerakkan, memanfaatkan kompetensi, maka desa itu bisa berkembang karena sumber daya itu bisa didatangkan dari luar desa. Yang pertama itu sebagai lembaga intermediari, dan ini yang telah dilaksanakan, yang sedang atau telah dilaksanakan oleh BUMDesma bersama. Maksudnya BUMDes tersebut menghimpun dana dari masyarakat, tentunya masyarakat yang punya kelebihan dana untuk disimpan dan menyalurkan lagi ke masyarakat untuk kredit dan tentunya untuk kepentingan usahanya. Dan BUMDesma ini sesuai peraturan PANnya, kalau nggak salah BUMDesma yang pembentukan dari UPK itu unit simpan pinjamnya itu tidak boleh hilang ya, tetap harus berjalan. Walaupun Pak Camat telah memberikan masukan, memberikan pertanyaan lah, bagaimana kalau BUMDesma yang merupakan UPK ini yang dipimpin oleh Bapak Ketua untuk melebarkan sayap atau melebarkan usahanya ke bidang yang lain. Saya sampaikan bahwa itu memang bisa dilaksanakan, jadi tidak hanya unit simpan pinjam aja Pak, ya bisa dari potensinya di masyarakatnya usaha apa yang dapat dilaksanakan. Yang kedua itu perantara supplier sebagai distributor dan sebagai fasilitator. Kalau kita misalkan BUMDes bersama sudah punya gudang, kita butuh kelompok-kelompok tani. Kita data ada berapa kelompok tani setiap desa. Kita data lahannya ada berapa. Di situ dihitung per hektar itu ada berapa ton sih? Rata-rata kan 5 ton ya Pak. Taruhlah 4 ton. Satu kelompok sok ada berapa hektar, ada berapa petani, nanti di situ jelas. Kalau misalkan kita hitung harga per ton itu 3 juta, berarti 1 hektar itu 15 juta. Nah, jadi nanti kita bisa usulkan dengan mudah. Kelompok A ada 100 hektar, berarti diprediksi akan menghasilkan tadi sekitar 5 berapa? 5 kali 100, 500 ton. Meminjamkan uang, kalau misalkan di situ mau dikasih pinjaman 3 juta, berarti berapa? 3 miliar. 3 miliar. BUMDes bisa pinjam ke bank. Kalau 1 tahun 6%, berarti kan buat bunganya kita sudah jelas.
Nah nanti pananan di saat panen, begitu panen kan harga murah. Contoh nih, panen rendang biasanya nggak akan jauh dari 3.000 per kilo, paling tinggi 35. Padahal itu kalau kita tempokan 3 bulan, harga bisa jadi 5.000. Benar nggak Pak? Kita panen deh, panen bulan 3, itu harga 3.000, berarti 1 ton cuma 3 juta. Gitu. Kita diamkan di rumah, kalau punya uang, kita jual bulan 7, itu bisa jadi 5.000. Berarti kita cuma nunggu sabar 3 bulan, uang kita hilang 1,5 juta. 2 juta kalau 3. Nah, maksud saya di sini jelas, di saat si kelompok sudah terdata, gitu. Nah, pas begitu panen, si satu petani ini punya 1 hektar, setor misalkan 5 ton, simpan 5 ton, kasih pinjaman 3 juta. Nanti tunggukan selama 3 bulan, sok bawa pulang. Misalkan saudara, minggu bandar pulang, berapa 5.000? Ya sok datang ke Bumdes. Terkait permasalahan penyelamatan petani di kala bingung, begitu tanam memperjuangkan 100 hari setelah selamat, di sisi lain senang, di lain pihak sedih. Senang kenapa? Sedihnya pas kita jual murah, jadi dijual untuk bukan duit, dijual akhirnya balik modal lain. Kamu lakukan aja ya Pak, gitu. Makanya sok nyawa apa kok kan mau bisa membayarkan kayaknya